Semoga kalian sehat selalu ya, dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Oh iya, aku mau ingatin nih, buat kalian yang sering keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker ya, jaga jarak, dan rajin cuci tangan juga. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi jaga hati. Oke, kenalin. Nama aku Evi Patiana Kota dari Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Angkatan 2018 semester 8 dari Universitas Wanita Internasional atau yang lebih dikenal dengan International Women University. Di podcast kali ini, aku mau membahas tentang manajemen operasional pada usaha laundry. Nah, penasaran kan gimana penjelasannya? Makanya stay tune di Evi Podcast ya. Nah teman-teman, berbicara mengenai manajemen operasional, ini merupakan hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Kenapa demikian? Karena manajemen operasional adalah aktivitas yang berkaitan dengan produksi, yaitu kegiatan yang berawal dengan input atau masukan, kemudian melalui tahap konversi sehingga menghasilkan output berupa barang ataupun jasa. Nah, menurut ahli Handoko tahun 1992, manajemen operasi sebagai pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajerial yang dibawakan dalam pemilihan, perancangan, pembaruan, pengoperasian, dan pengawasan sistem-sistem produktif. Dalam hal ini, manajer operasional bertanggung jawab untuk mengelola bagian atau fungsi di dalam organisasi yang menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan laundry? Nah, laundry dalam bahasa Indonesia disebut dengan binatu atau penatu yang mempunyai makna usaha jasa yang bergerak dalam bidang pencucian pakaian atau lebih tepatnya mencuci dan menyetrika dengan hitungan kiloan berdasarkan berat material. Menurut Romexo, laundry adalah seksi yang bertanggung jawab atas semua cucian yang dikirim kepadanya. Kemudian, ada beberapa faktor yang membuat pengelolaan operasional penting ada dalam sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, membantu pencapaian tujuan. Nah, manajemen operasional ini memiliki peran efektif dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, dia memastikan bahwa semua aktivitas ini berjalan sesuai dengan rencana dengan terus memantau semua kerja dalam perusahaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, manajemen operasional meningkatkan produktivitas karyawan, tidak hanya mengukur kinerja karyawan saja, tetapi pengelolaan operasional ini berguna untuk meningkatkan kinerja. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan niat baik. Nah, manajemen operasional ini membantu meningkatkan niat baik dan eksistensi perusahaan. Jadi, dia memastikan bahwa produk berkualitas dikirimkan ke semua pelanggan yang dapat memberi mereka kepuasan dan membuat mereka bahagia. Dan yang terakhir yaitu memotivasi karyawan. Jadi, manajemen operasional ini membantu memotivasi karyawan dalam memahami peran masing-masing. Nah, manajer operasional membimbing semua orang dalam menjalankan peran mereka dan menciptakan suasana yang mendukung produktivitas. Kemudian teman-teman, ada fungsi manajemen operasional pada bisnis, yaitu fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Nah, jadi dalam tahap ini meliputi semua kegiatan yang diawali dari penentuan barang atau jasa yang akan diproduksi hingga jadwal untuk pemasaran produk, termasuk juga perencanaan penggunaan sumber daya dan fasilitas lainnya untuk menghasilkan suatu produk. Dan yang kedua, yaitu pengorganisasian. Nah, jadi kita itu harus menentukan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan semua kegiatan. Nah, singkatnya itu manajer operasional, dia membentuk struktur individu, grup atau divisi dalam sebuah subsistem operasional demi meraih tujuan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu penelaah. Nah, tahap ini meliputi semua kegiatan untuk memperoleh keterangan tentang setiap kegiatan yang akan dikerjakan dalam kegiatan operasi dan produksi.
Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu fungsi pengawasan. Nah, fungsi ini mencakup semua aktivitas atau kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan dan menjamin agar berbagai kegiatan yang telah dan tengah dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Oke teman-teman, beberapa hari yang lalu saya telah melakukan pengamatan manajemen operasional pada salah satu usaha laundry yang ada di Jalan Cibogobawa nomor 38A Kota Bandung. Jadi teman-teman, usaha laundry saat ini sangat berkembang pesat ya. Apalagi laundry menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat masa kini dalam membantu mengerjakan urusan rumah tangga. Apalagi untuk orang-orang yang kerja di kantoran ya, untuk teman-teman mahasiswa yang tinggalnya di kosan, yang sudah kerja seharian, yang sudah kuliah seharian, yang sudah capek, bahkan mager. Nah, mereka bisa memakai itu jasa laundry untuk mencuci pakaian ya. Tapi bukan hanya untuk mencuci pakaian, laundry juga bisa untuk mencuci selimut ya, gorden, boneka, spray, karpet, bed cover, dan lain-lain sebagainya yang juga dapat dicuci di usaha laundry. Nah, jadi hal ini sangat membantu masyarakat. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Yang pertama, ada facility location atau lokasi fasilitas. Jadi, tempat usaha yang saya pilih untuk amati adalah Quantum Laundry yang berlokasi di Jalan Cibogobawa nomor 38A, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, RT 01 RW 04, Provinsi Jawa Barat, yang lokasinya ini sangat strategis dengan Universitas Kristen Maranatha. Ya, jadi teman-teman, tentu saja yang memakai jasa laundry ini 90% adalah mahasiswa. Yang kedua yaitu plan layout and material handling atau tata letak pabrik dan penanganan material. Jadi perusahaan Quantum Laundry ini telah merencanakan dan memutuskan tata letak atau konfigurasi peralatan mesin dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan produksi, yaitu misalnya mesin cuci. Nah, peralatan ini adalah senjata utama untuk memulai bisnis laundry. Ya, jadi ada beberapa mesin cuci seperti bukan depan, bukan atas, 1 tabung dan 2 tabung. Ya, selanjutnya ada pengering pakaian ya. Jadi biasanya setiap mesin cuci sudah dilengkapi dengan mesin pengering pakaian, tetapi untuk lebih efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan, perusahaan Quantum Laundry ini mereka menyediakan mesin pengering sendiri ya. Jadi mesin ini biasanya sudah didesain untuk mengeringkan pakaian sehingga bisa langsung disetrika. Berikutnya ada peralatan menyetrika seperti setrika uap, setrika listrik, papan setrika, dan penyemprot pewangi pakaian. Nah, untuk perusahaan Quantum Laundry sendiri telah menyediakan berbagai varian pewangi yang nantinya akan dipilih oleh konsumen. Nah, selanjutnya ada deterjen untuk mencuci pakaian. Kemudian selanjutnya ada keranjang. Nah, keranjang terus ada timbangan. Nah, timbangan ini untuk mengukur berapa banyak barang yang dibawa oleh konsumen. Kemudian ada plastik kemasan untuk membungkus pakaian supaya untuk wanginya itu tidak cepat pudar dan bisa tahan lama. Ketiga yaitu produk desain atau perancangan produk, yaitu perancangan produk yang harus memperhatikan kemudahan dan efisiensi dalam berproduksi. Nah, seperti yang sudah disampaikan bahwa semua produk yang digunakan sudah lengkap dan sangat membantu dalam melayani konsumen. Dan yang keempat yaitu ada proses desain, nah atau perancangan proses. Dalam tahap ini adalah tahap perancangan dan penentuan proses produksi dengan efisien, yaitu dengan melalui tahapan sebagai berikut. Itu ada penerimaan pelanggan yang biasanya dia merangkap sebagai administrasi dan kasir. Nah, yang kedua yaitu ada tahap pencucian, kemudian ada setrika, ada pengemasan, dan serah terima. Kemudian yang terakhir ada pembayaran. Nah, untuk pembayaran sendiri biasanya konsumen itu bisa membayar di awal dan bisa membayar di akhir, atau pada saat mau pengambilan barang baru bisa dibayar. Nah, yang kelima adalah production and planning control ya. Dengan aspek ini
Jadwal produksi yang sudah dijadwalkan setiap hari yaitu setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat. Tempat produksi ini berada dekat Universitas Kristen Maranatha dan banyak kos-kos mahasiswa yang dekat di tempat sini sehingga banyak mahasiswa yang memakai jasa laundry. Nah, untuk jumlah yang akan diproduksi tidak menentu karena biasanya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Ya, dan yang keenam yaitu quality control atau pengendalian kualitas ya. Jadi di perusahaan Quantum Laundry ini kualitas pengemasannya sangat rapih. Dan yang ketujuh yaitu material manajemen atau manajemen material, yaitu adanya persediaan deterjen, ada pewangi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan yaitu maintenance management atau manajemen perawatan. Ya, jadi pada perusahaan ini setiap 3 hari sekali selalu ada melaksanakan perawatan terhadap gedung, peralatan, dan mesin agar dapat memastikan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut bekerja dengan optimal. Bagaimana proses pemeliharaan mesin laundry? Nah, untuk pemeliharaan peralatan pencucian ini terdiri dari pertama, ada pembersihan peralatan sebelum dan sesudah pemakaian. Nah, untuk kegiatan ini dilakukan setiap hari dengan menggunakan lap basah dicampur dengan bahan kimia multipurpose cleaner dan dikeringkan dengan lap kering. Nah, untuk bagian tombol kontrol ini digunakan lap kering dan jangan terlalu ditekan sebab pada bagian ini biasanya tertulis prosedur dengan semacam stiker yang mudah terhapus. Nah, setelah pemakaian, kosongkan air untuk mengurangi kandungan air dalam mesin sekecil mungkin. Jika terbentuk noda putih di dalam mesin cuci, maka cuci bagian dalam drum dengan air bersih. Yang kedua yaitu pemeriksaan bagian yang bergerak. Ini dilakukan minimal 1 bulan sekali, yaitu pada biring, engsel pintu, alat, atau roda yang berputar dengan memberi minyak pelumas atau fat. Nah, penggantian gemuk atau fat ini secara total disarankan minimal 2 tahun sekali. Yang ketiga yaitu pemeriksaan V-belt, ini dilakukan minimal 1 bulan, yakni secara visual dengan melihat keretakan lempeng V-belt dan dengan perabaan untuk menilai kehalusan V-belt dan ketegangannya atau kelenturan. Toleransi pengukuran 0,2 sampai 0,5 mm. Nah, jika melebihi atau sudah tidak memenuhi syarat V-belt, maka segera diganti. Yang keempat yaitu pemeriksaan pipa uap panas atau steam. Ini dilakukan setiap akan dimulai menjalankan alat pencucian. Nah, setiap saluran diperiksa dahulu terutama pada pipa yang terbungkus styrofoam atau isolasi dengan cara dilihat apakah masih terbungkus dengan baik dan tidak ada semburan air atau uap. Nah, pada prinsipnya, pada sambungan antara pipa dengan peralatan pencucian harus dalam keadaan utuh dan tidak bocor. Jika terjadi kebocoran, harus segera diperbaiki. Nah, dan yang terakhir yaitu ada daftar harga. Daftar harga ini ada terbagi 3, yaitu dari paket reguler, itu mulai dari harga 5.000 sampai 7.000, kemudian ada paket ekspres, itu 10.000 per kilogram, kemudian ada harga satuan mulai dari harga 13.000 sampai yang terbesar yaitu 18.000. Nah, untuk rinciannya teman-teman bisa lihat di layar ini. Thank you. Teman-teman, demikian pembahasan materi tentang manajemen operasional pada usaha laundry yang sudah saya sampaikan. Semoga semua itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga bermanfaat bagi diri saya sendiri. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah setia menonton sampai akhir. Dan untuk teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Thank you, God bless you. Dadah.